Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat lagi tersesat ke channel saya. Nah, channel saya kali ini akan berbicara tentang penelitian kualitatif. Yang akan saya bicarakan atau saya bahas adalah bagaimana kita menyajikan pembahasan atau hasil penelitian kualitatif. Jadi, ada beberapa subscriber dan viewers yang menanyakan kepada saya setelah melakukan coding dan sebagainya, lalu saya melaporkannya bagaimana ya Pak? Menuliskannya di laporan atau deskripsi seperti apa? Nah, itulah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya akan mengambil satu penelitian saya sendiri, yaitu sebuah penelitian kualitatif yang saya selesaikan tahun lalu bersama rekan-rekan di Universitas Majung, yang topiknya adalah perayaan Imlek dan hubungannya dengan pengelolaan keuangan oleh warga etnis Tionghoa. Nah, mari kita saksikan bagaimana saya menyajikan hasil coding saya ke naskah penelitian atau ke naskah laporan saya. Mari kita simak sajian saya. Ya, jadi ini adalah naskah laporan saya. Saya mulai dengan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi bagaimana generasi muda etnis Tionghoa dan generasi seniornya merayakan Imlek. Nah, pada hasil yang Anda sajikan nanti, jangan lupa untuk mencantumkan lagi tujuan atau rumusan penelitian. Jadi itu akan mempermudah pembaca untuk mengingat kembali apa tujuan penelitian Anda. Ya, jadi di sini tujuan penelitian saya adalah seperti ini: bagaimana generasi muda etnis Tionghoa dan generasi seniornya merayakan Imlek. Nah, kemudian yang saya sajikan berikutnya adalah hasil dari coding. Nah, kalau masih ada yang bertanya apa itu coding, nah silahkan mencermati video-video saya sebelumnya. Coding di sini saya tampilkan atau saya buat dengan MaxQDA. Wah, apa pula itu Pak MaxQDA? Ya, MaxQDA adalah sebuah software yang khusus membantu kita untuk melaksanakan coding atau pengkodean data penelitian. Sekali lagi, silakan mencermati video-video saya yang berbicara tentang coding dengan MaxQDA. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah hasilnya. Jadi yang Anda tampilkan adalah sebuah visualisasi seperti ini. Ini akan mempermudah pembaca untuk melihat hasil coding Anda itu seperti apa. Ya, jadi jangan lupa untuk membuat seperti ini. Visualisasi seperti ini atau bagan seperti ini itu sangat memudahkan pembaca untuk melihat hasil yang sudah Anda dapatkan. Ya. Nah, ini dibuat oleh MaxQDA, tapi kalau Anda belum paham MaxQDA, Anda bisa membuat ini secara manual ya. Saya kira itu mudah dilakukan. Nah, jadi yang di paling atas sendiri ini adalah kategori yang paling umum, yaitu bagaimana Anda merayakan Imlek. Kemudian kategori ini meliputi beberapa subkategori. Yang pertama makan bersama, ada angpau, ada kunjungan ke sanak saudara, dan sebagainya. Nah, ini semua didapatkan dari mana? Ya, dari hasil pengkodean tadi. Setelah Anda melakukan pengkodean, maka Anda akan mendapati sekian banyak kategori yang memuat segmen. Ini namanya segmen-segmen ini. Setiap segmen ini memuat beberapa penggalan data dari wawancara atau dari angket yang bisa Anda golongkan sebagai kategori ini. Makan bersama. Kemudian juga ada angpau. Angpau itu, kategori angpau di sini meliputi penggalan-penggalan data yang bercerita tentang angpau pada gugus data yang Anda coding itu. Ya, jadi hasil coding itu kemudian Anda tampilkan dalam bentuk visualisasi seperti ini. Jangan berupa uraian panjang lebar, ini adalah hasil kodenya, kemudian dituliskan panjang lebar. Itu tidak membantu pembaca untuk melihat secara lebih jernih bagaimana hasil penelitian Anda. Ya, yang itu boleh ditampilkan dalam lampiran, tapi yang di naskah utamanya itu Anda harus mempermudah pemahaman dengan visualisasi atau skema seperti ini. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, ini adalah kategori besarnya, kemudian dia meliputi beberapa subkategori, ya, yaitu makan bersama, ada angpau, ada kunjungan,
dan sebagainya. Ya. Kemudian mungkin ada 1-2 subkategori yang meliputi beberapa subkategori lainnya, seperti misalnya di sini, bentar ya, saya perlihatkan. Nah, ini ada yang memberikan makna angpau, kemudian kunjungannya bukan cuma kunjungan ke sanak saudara, tapi ke kuburan para leluhur dan sebagainya. Ya. Jadi disinilah Anda menampilkan hasil kode itu. Ingat, buatlah skema, buatlah visualisasi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah hasil analisis data dari angket. Jadi saya menampilkan ini adalah dari pengkodean di angket. Nah, tentunya masih ada data dari wawancara. Ya, jadi yang berikutnya adalah data wawancara. Nah, ini adalah data wawancara. Ya. Jadi cara merayakan Imlek. Nah, ini kategori besarnya adalah cara merayakan Imlek. Kemudian dia meliputi beberapa subkategori, yaitu ada sungkem ke orang tua, ada yang mengenang Imlek zaman dulu, ada yang menggambarkan ritualnya, yaitu ritual buka tahun dengan kegiatan menyapu di rumah, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah, sekali lagi, adalah hasil pengkodean yang saya dapatkan dari MaxQDA, kemudian saya tampilkan dalam bentuk bagan seperti ini. Ini adalah kategori yang utamanya, kemudian ini adalah subkategori yang masing-masing memuat fragmen-fragmen atau penggalan-penggalan data yang relevan terhadap judulnya ini. Ya, itu adalah teknik pengkodean. Sekali lagi saya sarankan Anda untuk melihat video-video saya sebelumnya tentang pengkodean, dan Anda akan menjadi lebih jelas bagaimana mengkodekan data. Oke, jadi ini adalah hasil analisis data wawancara, ya, tentang bagaimana responden merayakan Imlek. Ya. Kemudian saya beralih pada pembahasannya. Jadi setelah menyajikan satu visualisasi atau satu skema, Anda bisa membahas temuan itu. Nah, di sini kita lihat ya contohnya. Ada 5 kegiatan utama yang paling lazim dilakukan pada perayaan Imlek, yaitu makan, berkumpul keluarga, saling mengunjungi, membagikan atau menerima angpau, dan sembahyang leluhur. Nampaknya perayaan Imlek mewujud paling aktual ke dalam 5 kegiatan utama tersebut. Ya. Pada kategori-kategori yang disajikan di gambar C1 dapat ditarik satu tema utama yang juga merupakan selective code, yaitu dimensi sosial, spiritual, dan finansial. Nah, di sini Anda mulai melangkah ke yang namanya selective coding. Ya. Jadi intinya setelah menampilkan visualisasi atau skema temuan tadi, Anda kemudian membahasnya secara singkat di bawahnya. Jangan ditinggal dak begitu saja, karena nanti pembaca juga bingung ini maksudnya apa. Nah, jadi harus diulas sedikit. Nanti pada bagian pembahasan, biasanya pada bab 4 itu kan ada temuan dan pembahasan ya. Nah, pada bagian pembahasan Anda bisa menguraikan lagi lebih panjang lebar tentang bagaimana etnis Tionghoa merayakan Imlek. Anda kaitkan lagi dengan teori, Anda kaitkan lagi dengan studi-studi sebelumnya, dan sebagainya. Jadi menjadi lebih dalam. Ya. Oke. Kemudian nah ini kalau ada satu segmen ada satu penggalan wawancara yang menurut Anda berkesan atau penting, maka Anda bisa tampilkan di sini. Ya, Anda bisa tampilkan pada pembahasan tadi. Ya, tapi hanya untuk yang penting saja, atau untuk yang sangat sangat berpengaruh terhadap penafsiran hasil penelitian Anda. Jangan semuanya ditampilkan ya. Jadi cukup penggalan yang relevan saja. Oke, kemudian ini masih ada pertanyaan yang lebih khusus lagi, bagaimana Anda memaknai Imlek secara pribadi. Sekali lagi ini adalah kategori utamanya, dia meliputi beberapa subkategori, ada yang kumpul keluarga, mengenang leluhur, ungkapan syukur, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, tampilkanlah hasil pengkodean Anda dengan visualisasi seperti ini. Ini adalah kategori umumnya, dan ini adalah kategori-kategori atau subkategori yang ada di bawahnya.
Ya. Oke, kalau Anda punya angket dan wawancara, ya dua-duanya disajikan ya. Hasil angket seperti ini, Anda sajikan visualisasinya, kemudian berikutnya hasil wawancara adalah seperti ini. Anda sajikan juga visualisasinya, ya seperti itu. Kemudian saya mengarah pada hubungan antara perayaan Imlek dengan pengelolaan keuangan. Ini adalah tujuan penelitian saya sebelumnya, sesudahnya, ya, yang berikutnya. Sekali lagi saya mencantumkan di sini secara eksplisit tujuan penelitian itu, yaitu menggali hubungan apakah ada hubungan antara perayaan Imlek dengan pengelolaan keuangan. Jadi sekali lagi pesan saya pada bagian pembahasan, jangan lupa untuk menuliskan sekali lagi tujuan penelitian Anda atau rumusan masalah Anda. Dengan begitu pembaca akan teringatkan kembali tujuan penelitian Anda itu apa. Nah, kemudian Anda langsung sajikan hasilnya sehingga mereka mudah melihat keterkaitannya. Nah, itu yang ini juga sama seperti tadi, ada data dari angket diolah melalui MaxQDA, ya. Kemudian ada visualisasi seperti ini. Jadi ini adalah kategori besarnya, bagaimana Anda mengaitkan perayaan Imlek dengan pengelolaan keuangan. Kemudian dia meliputi beberapa subkategori ini. Nah, cukup banyak ya. Yang memberi angpau Imlek, menganggap Imlek adalah pengeluaran, manfaat Imlek pada keuangan dan sebagainya, tergantung pada hasil pengkodean Anda tadi tentunya. Ya, semakin kaya, semakin banyak wawancara yang semakin banyak penggalian data yang Anda lakukan, semakin banyak respondensnya berbicara, maka Anda akan semakin banyak menyajikan hasil seperti ini. Ini juga akan menciptakan satu kedalaman tersendiri dari penelitian Anda. Ya. Oke, jadi ini adalah subkategori, kemudian masing-masing ada beberapa subkategori yang meliputi subkategori yang lebih khusus lagi. Misalnya di sini angpau itu digunakan untuk having fun, ya, senang-senang, ada yang dikelola, ada yang ditabung dan sebagainya. Ya, sekali lagi ini adalah kategori-kategori yang Anda munculkan yang meliputi beberapa segmen atau penggalan data dari hasil wawancara atau hasil angket tadi. Oke, nah ini adalah hasil coding data angket tentang hubungan antara Imlek dengan pengelolaan keuangan. Ini masih pada angket loh ya, ini masih belum sampai ke wawancara ya. Jadi wawancara nanti masih ada lagi ya. Tapi kira-kira seperti itulah bagaimana kita menyajikan hasil penelitian kita secara kualitatif, hasil penelitian kualitatif dalam pembahasan. Jadi harapan saya adalah ini menjawab pertanyaan rekan-rekan yang melihat video saya kemudian bertanya, saya sudah melakukan coding, hasilnya sudah jadi, kemudian melaporkannya bagaimana ya? Nah, semoga video ini membantu Anda untuk melakukan hal tersebut. Kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode saya mendatang.